Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semua. Terima kasih hari ini sudah datang. Kita hari ini yaitu akan membahas mengenai tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Nah, terutama hari ini kita akan membahas tentang lansia. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, ibu-ibu, lansia. Apa itu lansia? Lalu gimana sih kondisi dan permasalahan umum yang terjadi pada orang lansia? Apa saja prinsip-prinsip dalam melayani lansia? Sifatnya seorang lansia, lalu apakah bentuk kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, dan ada juga terakhir itu mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan lansia. Pertanyaannya, di rumah ibu-ibu adakah lansia yang tinggal? Mama, Si mama? tapi masih ada suaminya. Masih ada suaminya. Ya enggak, kan itu kan termasuk lansia kan? Sudah artinya sudah 70 tahun ada umurnya si mama itu ya. Ada ya. Nah, itu kan lansia yang sudah ada di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perlindungan terhadap lanjut usia? Sebelum kita lanjut ke sana, kita bahas dulu apa itu lansia atau lanjut usia. Nah, ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia bahwa batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Yang pertama, lansia itu dikatakan lansia itu ada 4 golongannya. Yang pertama namanya usia pertengahan dari 45 sampai 59 tahun. Jadi itu disebut juga lansia, tapi itu lansia pertengahan. Udah sampai 49 ibunya udah ready ya. Berarti kita cek dulu. Lanjut usia berikutnya 60 sampai 74 tahun. Berarti itu ya. Nah, berarti lanjut usia, lalu ada juga lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Ya. Lalu ada juga lansia sangat tua sampai di atas 90-an. Itu udah sangat tua sekali lansianya. Iya, itu tuh lansianya udah tua sekali ya. Nah, jadi lanjut usia kalau di PKH, lansia di PKH itu dibaca biasanya adalah seseorang yang telah mendapatkan usia di atas 60 tahun. Itu kan lanjut usia yang sebenarnya dikatakan. Tapi kalau di PKH usia 70 tahun di atas barulah dikatakan dia termasuk kategori PKH. Makanya kalau misalnya di dalam ibu-ibu ini, kalau misalnya ada lansia di rumah itu, tinggal dia sama ibu-ibu. Misalnya contohnya nih, ibu contohnya mama ada di rumah. Kalau tinggal sama kita, makan sama kita, itu bisa dinaikkan naik ke atas karena dia sudah termasuk lansia. Itu kan ibu, bisa dilaporkan. Nah, karena dia lansia, karena tidak sama kita. Tapi misalnya dia lansia si mama ini, tapi dia nggak makan atau tinggal sama kita, tapi sama orang lain, itu nggak bisa kita laporkan kalau bawasannya si mama ini tanggungan kita. Nah, bisa dia dapatkan bantuannya. Nah, lalu mengapa harus peduli kepada lansia? Karena lansia yang pertama adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayangnya ya Bu ya. Beliau adalah orang tua yang mendidik kita, melahirkan kita, membesarkan kita, sampai sekarang kita sudah menjadi orang tua lagi. Iya kan? Berarti bagaimana sifat payahnya ibu dulu menjaga kita? Masa iya kita akan menelantarkan orang tua kita? Dia waktu kecil aja susunya gak dibayar. Membesarkan kita menganggap apa segala macam. Biar kita jadi besar sekarang ini, entah gimana. Nah, lalu sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Nah, kita sudah lansia, tapi biasanya jarang diperhatikan. Iya kan, kadang-kadang mohon maaf, mama berak di kamar, nggak dibersihkan, biarkan aja. Mama nggak mandi, biarkan aja. Mama nggak makan, biarkan aja. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya orang si mama inilah yang melahirkan kita, yang kita ada di sini karena beliau gitu. Harusnya kita peduli dengan beliau gitu kan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kondisi dan permasalahan lanjut usia, yang pertama bisa kita lihat dari fisiknya. Intinya, apa perubahannya? Pertama, suhu tubuhnya bisa cepat kering ya. Kalau orang tua itu udah kering kulitnya ya.
Nah, itu karena dia sudah tua. Lalu bisa juga gangguan gerakan akibat sakit tulang-tulangnya, kadang kakinya, kadang tangannya, dan karena dia sudah lanjut usia. Lalu bisa juga dengan penurunan penglihatan teman-teman. Yang sering itu adalah penglihatan dan pendengaran, ya kan? Iya, apa? Jadi sering kayak gitu kan. Kadang kita ngomong sama orang, kayak gitu. Karena memang bukan tujuan kita menghabis, tetapi karena beliau dengan sudah kondisinya yang lanjut usia nggak mendengar, makanya kita agak tinggi suara kita memanggil beliau gitu. Nah, lalu giginya sudah mulai goyah kan, kalau udah mulai lansia itu kadang giginya mulai goyah, orang fokus sendiri. Itulah kondisinya kalau dilihat dari fisiknya lansia. Lalu ada lagi kondisi dan permasalahan lanjut usia ini bisa kita lihat dari psikososial namanya, yaitu diri dan hubungan dengan orang lain. Sering terjadinya perubahan emosi. Kadang kita nggak ngomongin mama gitu, tapi mama itu udah kesal duluan sama kita. Nah, itu yang membuat kita emosinya kadang-kadang, kok mama ini dia nggak ada ngomongin mama, kenapa malah tadi sama saya. Nah, kita harus maklumi ternyata akan muncul sifat marah-marah, bisa juga mama itu atau bapak itu menendang pintu, kesal dia gitu ya. Lalu apalagi sikap perilakunya yang berubah, kadang dia diam aja di rumah, kadang dia murung kadang di rumah, dan kadang dia sama tetangga itu berantem. Iya, berantem dia, siapa itu nggak tahu apa, baru dimarahin aja. Itulah kadang sifat kondisi keadaan orang lanjut usia. Lalu ada lagi kondisi lanjut usia ini dari sikap rohani, spiritual. Jarang dia beribadah. Kadang kalau misalnya dia Islam, sholatnya sudah mulai nggak dilaksanakan. Kadang dia lupa. Kadang dia ke gerejanya nggak pergi gitu kan. Lebih sering dia tidak mengingat yang harusnya yang penting diingatnya gitu. Dan bahkan di sini kurang mau berbagi dengan orang lain. Kadang dia merasa saya bisa begitu kalau orang tua biasanya kalau udah lanjut usia ya. Lalu ada lagi seorang lansia itu memiliki prinsip melayaninya seperti apa? Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Jadi kita jangan, oh mama itu dia ada lansia, jangan kayak gitu. Kalau kita bilang kayak gitu berarti kita mulai memikirkan atau mulai mengatakan oh mama itu sudah mulai tua. Nah, itu yang harus kita hindari. Lalu jangan buat hati orang tua atau lansia tersebut merasa sensitif, merasa sakit hati, agak marah, kesel. Itu jangan kita lakukan. Lalu di sini juga keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Jadi kalau ada masalah, keluarga lah yang membantu. Keluarga yang apa mak? Kenapa mak? Nah, jadi kita tanya, jangan kita malah ini lagi, berubah aja dia, jangan kayak gitu. Nah, kayak Bu ya, kadang kita kan kayak gitu sama mama kan, kesal gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Iya, kadang kita kesal kan, mama ini lagi malah saya kayak gitu. Lalu bagaimana cara menghadapi lansia yang sulit, yang susah ya? Bersikap sabar. Jadi kita ini banyak-banyak sabar sekarang ini. Kalau udah orang tua udah mulai lansia, kita banyak sabar. Lalu apalagi lebih dekat dengan beliau, lebih bisa mengayominya. Maksudnya dari sini, mak, ayo mak, kenapa mak, ada masalah apa? Nah, lalu beri kesempatan terhadap apa yang disukainya. Misalnya, mak, mama tuh, saya mau mandi sekarang. Ya udah ikutin aja. Kadang kan, mama ini masih jam 1 siang udah mau mandi dia. Itulah orang tua, kadang dia apa ingatannya itu dia maunya seperti ini. Jadi kita jangan marah, ikutin aja. Oh ya mak, mandi mak, nah, ikuti aja kayak gitu. Nah, lalu setelah itu apa kekerasan yang terjadi pada lansia bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita kadang-kadang nih, mohon maaf ya, anak kalau dia kadang sudah kesal sama orang tua, dibikin aja mama, didorongnya aja. Kadang dicubitnya, kadang ditamparnya. Anak ini nggak ngerti juga dia. Kekerasan dia melakukan kepada orang tuanya. Kadang tidak dikasihnya makan, dikunci malah di kamar. Iya. Karena mama ini
bandel kali dia sering aja dia pergi, susah kami mencarinya di pintu kamar, itu tidak boleh dilakukan. Nah, di sini kita ayo peduli pada lansia. Bagaimana caranya? Yang pertama menyediakan makanan yang sehat. Apa yang kita makan itu juga kita kasih sama orang tua. Jangan nanti kita makannya ikan, kita kasih sama si mama kadang nasi putih. Itu yang tidak boleh. Kita samakan apa yang kita makan dengan orang tua kita. Lalu misalnya dia lupa, nak sudah ibadah, nak udah sholat, nak nggak ke gereja hari ini, nak, diingatkan lagi, kadang dia sudah lupa. Lalu memberikan kesempatan untuk berolahraga. Nah, ini sering nih kalau udah lansia, ajak deh, nak, ayo kita berjemur di bawah matahari kan dari jam sekitar jam 9 pagi sampai jam 10 itu kan bagus untuk kesehatan. Nah, itu kita kan diajak semangatnya biar masuk vitamin D-nya untuk tubuhnya, itu bagus juga. Lalu kasihlah mama itu pakaian bagus juga, misalnya baju walaupun agak satu style dibelikan kan bagus juga mama ini. Kadang-kadang udah robek-robek, udah tambal-tambal bajunya, itu yang dikasih, itu yang tidak boleh kan. Lalu memperhatikan kedekatan antara suami dan istri. Lalu setelah itu mengajak si mama, kalau kita berkumpul keluarga dia diajak ikut tergabung, jadi tidak menyia-nyiakan orang tua tersebut. Nah, itulah sekitar tentang lansia yang bisa kita ketahui. Elek Bu, sudah ngerti Bu, sudah paham Bu. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah sama si mama kalau kemarin ada masalah atau mungkin perlakuan yang kurang, sekarang coba diperbaiki lagi ya. Buat nanti mamanya senang bahwasannya lansia kalau kita peduli sama mama walaupun dia udah usianya sudah mulai menua ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.